Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Ainun Habibie, yakni mantan ibu negara mendampingi B.J. Habibie saat menjabat sebagai presiden. Ainun Habibie dikenal sebagai sosok yang cantik, anggun, pintar, dan pandai menempatkan diri dalam pergaulan hingga mendampingi B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Ainun Habibie sangat berjasa kepada tanah air sebagaimana sang suami B.J. Habibie semasa hidupnya. B.J. Habibie dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Ainun Habibie adalah penopang dan pendorongnya menjalani aktivitas dalam hidupnya. Ainun Habibie memiliki nama lengkap Hasri Ainun Besari, lahir di Semarang, Jawa Tengah tanggal 11 Agustus tahun 1937. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Nama Hasri Ainun Besari diambil ayahnya yang bernama Raden Muhammad Besari dari bahasa Arab yang berarti seorang anak yang memiliki mata yang indah. Ainun Habibie terlahir dari keluarga yang mencintai pendidikan. Ibu Ainun Habibie selalu mendorongnya untuk terus belajar. Silsilah dari garis ayah. Hasri Ainun Besari adalah putri dari Raden Muhammad Besari, yakni salah satu pengajar di Institut Teknologi Bandung pada bidang perairan dan hidrodinamika. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Hasri Ainun Besari bernama Sadarmi atau yang dikenal juga sebagai Sadarmi Besari. Lahir di Surakarta pada tanggal 14 atau tanggal 17 Juni tahun 1906 dan meninggal dunia pada tanggal 13 April tahun 2005 di Bandung, Jawa Barat. Sadarmi adalah putri dari Iskandar Sosrowiyoto. Ainun Habibie menyelesaikan pendidikan dasarnya di Bandung. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di SLP dan SLA juga di Kota Bandung. Saat bersekolah di tingkat SLP, sekolahnya waktu itu bersebelahan dengan sekolah B.J. Habibie yang kemudian menjadi suaminya. Bahkan saat di SLA, mereka belajar di sekolah yang sama, yakni di SMA Kristen Dago, Bandung. Hanya saja Habibie menjadi kakak kelasnya. Dulu Habibie mengaku tidak menyukai Ainun meski gurunya sering menjodohkan mereka. Bahkan, Habibie mengejek Ainun dengan sebutan gula Jawa karena kulitnya kecoklatan. Setelah menyelesaikan pendidikan di SLA, Bandung, Ainun Habibie merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Ainun Habibie melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar sebagai dokter pada tahun 1961. Berbekal ijazah kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut, Ainun Habibie diterima bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dia bekerja sebagai asisten dokter anak. Saat bekerja di RS Cipto Mangunkusumo, Ainun Habibie tinggal di sebuah asrama di belakang kawasan rumah sakit di Jalan Kimia, Jakarta. Ainun Habibie bekerja di RS Cipto Mangunkusumo selama 1 tahun
yaitu hingga tahun 1962. Ternyata cinta Ainun dan Habibie sudah bersemi sejak mereka remaja. Habibie dan Ainun berpisah cukup lama setelah lulus SMA. Habibie melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang sebagai Institut Teknologi Bandung. Namun tak sempat selesai, Habibie kuliah hanya setahun. Berkat kejeniusannya, pada tahun 1955, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, Raden Ayu Tuti Marini Puspowardoyo. B.J. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Technische Hochschule Jerman. Untuk lebih jelasnya, silsilah dan biografi B.J. Habibie bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah B.J. Habibie dan juga biografi B.J. Habibie. Linknya saya taruh di deskripsi. Ainun dan Habibie baru dipertemukan kembali setelah B.J. Habibie pulang dari Jerman setelah 7 tahun mengenyam pendidikan di sana. Saat itu, B.J. Habibie yang sedang pulang ke Bandung mampir ke rumah Ainun untuk berdiskusi dengan ayah Ainun dan secara tidak langsung bertemu Ainun yang kebetulan sedang mengambil cuti dari RS Cipto Mangunkusumo tempatnya bekerja. Setelah dari situ, kedekatan di antara keduanya semakin terlihat. Ainun kembali ke Jakarta diikuti B.J. Habibie. Di Jakarta, B.J. Habibie tinggal di rumah kakak tertuanya di Jalan Mendut hingga akhirnya Ainun dan Habibie menikah. Ainun menikah dengan B.J. Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Prianger, Jawa Barat. Adapun keluarga besar B.J. Habibie berasal dari Kabila, sebuah kecamatan di Provinsi Gorontalo. Mereka menghabiskan bulan madu di 3 kota, yaitu Kaliurang, Yogyakarta, dilanjutkan ke Bali, lalu diakhiri di ujung Pandang, daerah asal B.J. Habibie. Setelah menikah, Ainun ikut dengan Habibie yang harus menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Jerman, dan ia harus rela meninggalkan karirnya sebagai dokter. Awal hidup di sana dilalui dengan perjuangan yang luar biasa. Setidaknya, ia harus bersabar dengan pendapatan yang teramat kecil. Gaji Habibie saat itu tidak terlampau besar dan harus dibagi untuk membiayai keluarga dan kuliahnya. Namun dengan tekun dan sabar, ia tetap menyertai Habibie. Bahkan untuk menghemat uang, ia memulai dari mencuci baju di tempat pencucian umum hingga belajar menjahit sendiri untuk membuat baju bayi yang dikandungnya. Dan di sanalah ia mengandung 2 putranya serta melahirkan dan membesarkannya. Ainun adalah seorang ibu yang sangat bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya. Sejak kecil, ia membiasakan anak untuk mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Ia membebaskan anak-anaknya untuk berani bertanya tentang hal yang tidak diketahuinya. Dan Ainun akan memberikan jawaban jika ia mampu atau ia akan meminta Habibie jika tidak mampu. Hal ini tentu saja karena ia sadar bila anak-anak sejak kecil harus dibangun keingintahuan dan kreativitasnya. Selain itu, Ainun juga membiasakan anaknya hidup sederhana. Uang jajan diberikan pas untuk 1 minggu. Dengan demikian, si anak memiliki kebebasan untuk memilih jajanan yang mereka sukai.
dan mengelola uang mereka sendiri. Anak-anak Ainun tumbuh sebagai anak yang menghargai kesederhanaan. Pernah mereka harus bolak-balik dari satu toko ke toko lain untuk mendapatkan harga yang pas sebelum membeli suatu barang. Dikatakan pula bahwa 3 tahun pertama kehidupan pernikahan menjadi tantangan terberat bagi Ainun Besari atau Ainun Habibi yang berdedikasi ini. Apalagi ia hidup di negeri asing di mana dirinya kerap ditinggalkan seorang diri di rumah sampai larut malam. Pada tanggal 23 Mei tahun 1998, setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya yang kala itu dituntut mundur oleh mahasiswa, B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto. Sehingga saat itu pula lah Ainun Habibie resmi menjadi ibu negara. Masa jabatan B.J. Habibie menjadi presiden bisa dibilang cukup sebentar, yaitu hanya setahun lebih sedikit. B.J. Habibie tidak bersedia mengikuti pemilihan kepemimpinan karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh DPR MPR RI. Selama itu pula lah Ainun Habibie menjadi seorang inspirator bagi sang presiden. Meski demikian, Ibu Ainun Habibie membuktikan dedikasinya yang besar sebagai perempuan yang peduli akan kesehatan. Ia bahkan turut serta memperjuangkan hak para tunanetra di Indonesia agar bisa melihat lagi dengan normal. Sejatinya, bank mata di tanah air sudah ada sejak tahun 1968. Akan tetapi, belum bisa membantu tunanetra di seluruh negeri. Hal itu disebabkan karena belum adanya peraturan yang tepat untuk donor mata, lantaran masih diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ainun pun berjuang keras untuk mendapatkan fatwa halal donor mata, sehingga para tunanetra bisa mendapat kesempatan lebih besar untuk dapat melihat. Perjuangan sosok Hasri Ainun Besari dianggap tak dapat dinilai dengan uang berkat jasanya tersebut. Jasa Ainun bahkan masih dikenang banyak orang. Salah satunya adalah Nila Muluk, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Berkat jasa dan dedikasinya itu pula, nama Ainun diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di daerah Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain di Gorontalo, ada pula sejumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan namanya. Salah satunya adalah Klinik Mata Dr. Hasri Ainun Habibie yang terdapat di Bogor, Jawa Barat. Saat Ainun didiagnosis mengidap kanker ovarium pada tanggal 24 Maret tahun 2010, tak kenal lelah Habibie setiap saat mendampingi Ainun selama perawatan intensif di Munchen, Jerman. Ia bahkan menjalani 9 kali operasi di Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum Groningen, Jerman. Di bawah pengawasan Direktur Rumah Sakit, yakni Profesor Dr. Gerhard Steinbeck, Ainun Habibie menjalani 9 kali operasi, 4 kali operasi utama dan 5 kali operasi eksplorasi. Setelah berjuang melawan penyakitnya, dirawat dan hidup mengandalkan alat, Ainun menghembuskan napas terakhirnya. Pada Sabtu, tanggal 22 Mei tahun 2010, pukul 17.05 waktu Jerman. Ainun Habibie wafat di usia 72 tahun setelah sempat beberapa kali mengalami kritis. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 24 Mei tahun 2010 dan tiba di tanah air pada tanggal 25 Mei tahun 2010. Kemudian mendiang Ainun Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di hari yang sama.
Pada tanggal 12 Mei tahun 1962, Hasri Ainun Basri menikah dengan B.J. Habibie di Rangga Malela, Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra dan 6 orang cucu. Putranya yang pertama bernama Ilham Akbar Habibie, lahir di Aachen, Jerman, tanggal 16 Mei tahun 1963. Ilham Akbar menikah dengan Insana Abdul Ajid. Dari pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama Nadia Habibie, yang kedua Muhammad Pasha Nur Fauzan Habibie, dan yang ketiga Tiffany Mutiara Hati Rahima Tahira Habibie. Ilham Akbar Habibie kemudian menikah lagi dengan Yulisa Baramuli yang merupakan mantan wakil Bupati Minahasa Utara. Putranya yang kedua bernama Tarik Kemal Habibie, lahir di Aachen, Jerman, tahun 1967. Menikah dengan Widya Leksmanawati, dan dari pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama Farhan Sultan Habibie, yang kedua Farah Azizah Habibie, dan yang ketiga Felicia Rashida Habibie. Semasa hidupnya, Ainun Habibie dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini terlihat dari kepedulian Ainun Habibie terhadap beberapa yayasan, seperti Yayasan Beasiswa Orbit dan Bank Mata untuk para penyantun tunanetra. Pada tahun 2000-an, Ainun Habibie memberikan beasiswa Orbit khusus siswa Aceh ketika terjadi gejolak di Aceh. Ainun Habibie pernah menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia atau PPMTI dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pendiri Yayasan SDM Iptek. Selain itu, Ainun Habibie juga mencatat segudang prestasi besar dan mendapatkan penghargaan tertinggi Bintang Mahaputra dari pemerintah sebagai penghargaan kepada warga negara yang dianggap memiliki peran besar terhadap negara. Berdasarkan daftar di Sekretariat Negara, almarhumah mendapat 3 bintang, yaitu Bintang Mahaputra Adipurna yang diterima pada tanggal 28 Mei tahun 1998. Bintang Mahaputra Utama pada tanggal 12 Agustus tahun 1982. Waktu itu, B.J. Habibie menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Ketua BPPT. Berikutnya, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 6 Agustus tahun 1998. Atas bintang-bintang tersebut, maka Ainun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ainun Habibie pernah memperjuangkan agar pemerintah memberikan keleluasaan dan aturan yang menganjurkan dilakukan donor mata pada penyandang tunanetra. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidik, Ainun Habibie mengharapkan adanya fatwa yang bukan hanya membolehkan donor mata, tetapi menganjurkan dilakukannya donor mata. Demikianlah video silsilah dan biografi Hasri Ainun Besari yang menjadi ibu negara atau istri Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bangsa bagi yang menonton video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.